Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga teman-teman senantiasa sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan dan struktur pasar. Ini sudah masuk ke dalam bab 4 ya, karena bab 3 kemarin sudah selesai. Nah, tujuannya diharapkan kalian itu mampu memahami definisi permintaan dan penawaran, menganalisis faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, menganalisis fungsi permintaan dan penawaran, serta memahami dan menggambarkan kurva permintaan dan penawaran. Di sini, dalam bab ini, kita akan mempelajari dua komponen ini. Saat ini ya, yang dalam video kali ini, dalam keseimbangan dan struktur pasar, itu ada demand dan supply. Demand di sini adalah permintaan, dan supply adalah penawaran. Nah, dalam subbab demand ini, yang kita pelajari yaitu pengertian, faktor yang mempengaruhi, fungsi, dan kurva. Sama dalam supply yaitu ada pengertian, faktor yang mempengaruhi, fungsi, dan kurvanya. Dalam teori permintaan, sifat para pembeli dalam permintaan itu terhadap suatu barang itu yaitu ketika barangnya harganya rendah, maka permintaannya itu akan meningkat. Akan tetapi, saat harga barangnya tinggi, itu permintaannya nanti akan menurun. Nah, dalam teori penawaran, sifat para penjual dalam menawarkan suatu barang yang akan dijualnya. Nah, di sini ketika harganya naik, justru penawar ini akan meningkatkan penawarannya. Sedangkan ketika harganya turun, maka penawarannya akan diturunkan. Nah, kedua teori permintaan dan penawaran ini nanti akan menciptakan keseimbangan harga dan jumlah barang, P dan Q. Kita bahas yang pertama yaitu permintaan atau demand. Permintaan itu merupakan sejumlah barang atau jasa yang diinginkan dan didukung dengan kemampuan untuk membelinya. Nah, misalkan kalian menginginkan jajan atau membeli makanan tertentu. Nah, kalian itu mampu untuk membelinya karena uang saku yang diberikan oleh orang tua kalian cukup. Nah, itu merupakan permintaan. Selanjutnya ini pertama pengertian permintaan. Permintaan yaitu keinginan membeli barang dan jasa yang disertai kemampuan membayarnya. Nah, tadi sudah dibahas ya. Nah, 3 hal penting yang terkait dengan permintaan ini. Yang pertama yaitu kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. Jelas ya di sini kalian akan meminta sesuatu itu karena kalian menginginkannya. Seperti itu. Yang kedua, keinginan disertai kemampuan untuk membelinya. Nah, kalau kalian mempunyai keinginan terhadap sesuatu, tetapi kalian tidak mampu untuk membeli, maka tidak akan menciptakan permintaan. Poin yang ketiga yaitu kuantitas yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu. Jadi, nanti dalam periode tertentu, nah itu maka permintaan itu berapa, nah itu dinyatakan dalam satuan waktu. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Ini di luar kondisi ceteris paribus ya. Jadi nanti biasanya kalau dalam hukum permintaan dan penawaran itu ketika harga naik maka permintaan turun, ketika harga turun maka permintaan naik, itu maka yang mempengaruhinya adalah hanya harganya saja. Dan itu tuh berlaku ceteris paribus atau faktor lain yang mempengaruhi itu dianggap tetap atau tidak ada. Nah, jadi faktor-faktor lain ini dalam hukum permintaan dan penawaran itu dianggap tidak ada. Nah, sedangkan faktor yang mempengaruhinya itu padahal permintaan itu dapat dipengaruhi oleh harga barang komplementer. Masih ingat ya komplementer itu apa? Komplementer itu adalah bahan atau
komoditas yang saling melengkapi. Jika harga suatu barang naik, itu akan menurunkan barang lain yang menjadi komplemennya. Misalkan ada teh dan gula. Nah, apabila harga gula itu naik, maka permintaan terhadap teh itu akan menurun. Karena apa? Karena harga komplemennya atau harga gulanya itu naik. Nah, apabila ngeteh, kalau biasanya suka manis, maka ketika harga gula naik, diturunkan atau tidak jadi membeli gula, maka juga teh juga tidak akan membeli teh, atau tehnya itu di rumah tersedia dalam waktu yang lama karena tidak minum teh, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada harga barang substitusi. Nah, harga barang substitusi masih ingat juga ya, barang substitusi yaitu barang pengganti. Jika harga suatu barang naik, itu akan menaikkan barang lain yang menjadi substitusinya. Nah, misalkan ada jagung dan beras ya. Nah, di sini apabila harga beras naik, maka permintaan terhadap jagung itu akan naik. Karena apa? Karena ketika harga beras itu naik atau tinggi sehingga konsumen tidak mampu membeli dalam harga itu, maka konsumen akan memikirkan apa sih yang bisa menggantikan beras agar tetap bisa melakukan konsumsi. Nah, penggantinya yaitu apa? Misalnya jagung, maka konsumen akan cenderung meningkatkan konsumsi jagung. Yang selanjutnya yaitu ada jumlah pendapatan. Nah, apabila pendapatan meningkat, itu konsumsi barang itu dapat meningkat. Nah, secara umum ketika kita memiliki pendapatan yang meningkat dan konsumsi meningkat, itu konsumsi terhadap barang-barang yang konsumsinya kita naikkan itu disebut barang normal. Akan tetapi terdapat barang atau jasa yang permintaannya menurun itu ketika pendapatan kita naik. Nah, itu disebut barang inferior. Nah, barang normal di sini misalnya kita pendapatannya meningkat. Misal dari sebulan 1.500.000 menjadi 2 juta. Nah, apabila sehari-hari kita hanya mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, misal sayur, lauk pauknya ya tempe, tahu, telur, seperti itu. Nah, ketika pendapatan kita meningkat, maka kita akan berusaha untuk memenuhi keinginan kita atau konsumsi yang lebih tinggi, misalnya dengan membeli ayam, seperti itu. Nah, ayam di sini disebut sebagai barang normal. Nah, terdapat barang atau jasa yang permintaan menurun ketika pendapatan naik. Nah, misalnya ketika tadi konsumsinya ketika pendapatannya tetap, yaitu ada lauk pauknya tidak hanya ya, atau lauk pauknya itu tempe dan tahu. Nah, kan ketika pendapatan naik tadi jadi mengkonsumsi lauknya ayam, nah maka di sini tempe dan tahu ini permintaannya justru menurun. Nah, tempe dan tahu di sini disebut barang inferior. Jadi yang ketika jumlah pendapatan kita naik, nah barang-barang yang akan kita atau barang konsumsinya yang kita juga ikut meningkat konsumsinya itu disebut barang normal, sedangkan yang semakin menurun atau tidak kita beli ketika pendapatan kita meningkat itu disebut barang inferior. Nah, yang selanjutnya ada jumlah dan karakteristik penduduk. Semakin besar penduduk, semakin besar pula jumlah permintaan barang dan jasa. Nah, struktur usia di sini juga mempengaruhi ya. Nah, ketika semakin jumlah penduduk, sudah tentu ya, karena banyak orang, maka akan menciptakan banyak permintaan. Nah, banyaknya permintaan ini dipengaruhi juga dari struktur usia. Jadi, misalnya lebih banyak usia muda, maka permintaan yang sesuai dengan selera anak-anak muda atau permintaan untuk usia remaja, misalnya banyak anak sekolah, ada permintaan untuk alat-alat sekolah ini tentunya akan lebih banyak dibandingkan permintaan-permintaan yang lain, seperti itu. Nah, bisa jadi jika misal keadaannya lebih banyak lansia, nah maka nanti permintaan-permintaan yang dibutuhkan oleh lansia ini juga akan lebih banyak, seperti itu. Nah, faktor
pengaruh lain dari permintaan ada perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Nah, kita tidak dapat memungkiri bahwa tradisi, mode, dan selera ini berubah-ubah. Jadi nanti permintaannya juga akan berubah-ubah sesuai tradisi, mode, dan selera masyarakat. Misalnya, perubahan mode. Mode ini biasanya dari tahun ke tahun selalu berubah, maka permintaan akan mode ini juga akan berubah. Misalnya bajunya yang awalnya tren baju yang untuk muslimah itu gamis, maka permintaan terhadap gamis tinggi. Tapi sekarang misal berubah nih ke yang lebih trendy, misalnya potongan atasan dan rok seperti itu. Nah, maka itu juga akan mempengaruhi permintaan. Selanjutnya ada perkiraan dan harapan masyarakat. Nah, suatu kondisi ekonomi tertentu itu akan mempengaruhi permintaan. Misalnya dulu ada di surat kabar atau di televisi diberitakan bahwa harga BBM akan naik. Nah, ini kan sensitif sekali di masyarakat karena BBM ini merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Maka untuk menyiasati atau agar mengurangi risiko ketika nanti BBM naik dan tidak dapat mendapatkannya, maka masyarakat itu berbondong-bondong untuk membeli BBM secara dalam jumlah besar agar nanti ketika harga BBM naik itu mereka tidak sulit untuk mendapatkannya. Ada juga saat kondisi COVID seperti ini. Nah, dalam kondisi COVID seperti ini kan banyak informasi yang tersebar di masyarakat. Nah, salah satunya dengan mengkonsumsi vitamin, itu masyarakat dianggap mampu meningkatkan imun agar terhindar dari COVID, maka permintaan akan vitamin ini juga akan meningkat. Faktor yang selanjutnya yaitu ada hari raya keagamaan. Nah, hari raya keagamaan ini identik dengan permintaan tertentu sesuai adat dan tradisi yang berlaku di hari raya tertentu. Misalkan ketika ada hari raya Idul Fitri, maka sudah barang tentu dan sudah menjadi rahasia umum bahwa permintaan akan kue-kue, ketupat, ayam, dan lain-lainnya itu akan meningkat dengan sangat tajam. Apalagi nanti kalau sudah memasuki bulan puasa sebelum hari raya saja, ini sudah permintaannya sudah meningkat dan biasanya ketika permintaan itu meningkat, nanti dibarengi dengan harga-harga yang meningkat juga. Dan yang terakhir yaitu ada kondisi sosial dan ekonomi. Nah, lingkungan sosial dan keadaan ekonomi ini akan menaikkan atau menurunkan permintaan. Nah, ini sesuai dengan kondisi sosial sekarang. Apabila kondisi sosial ini dirasa di lingkungan ini aman, maka mobilitas seseorang juga tidak akan terganggu. Maka bisa saja konsumsinya atau permintaannya ini akan meningkat dan keadaan ekonomi. Nah, apabila dalam suatu negara ekonominya stabil dan pendapatan ini cenderung meningkat, maka permintaannya itu juga akan meningkat. Tapi apabila di dalam suatu negara terjadi krisis, maka permintaannya itu akan atau jika krisis maka pendapatannya itu menurun, maka permintaannya juga akan menurun. Selanjutnya kita bahas dari fungsi permintaan. Nah, tadi jika harga barang naik, jumlah permintaan akan berkurang. Jika harga barang turun, jumlah permintaan naik. Ini hukum permintaan ya. Dan ini ceteris paribus atau faktor-faktor lain selain harga itu dianggap tetap. Faktor-faktornya yang lain itu seperti selera, hari raya tertentu, tadi yang sudah kita bahas, itu faktor-faktornya. Nah, jadi di sini fungsi permintaan ini fokus di sini. Jika harga barang naik, maka jumlah permintaan berkurang. Tapi jika harga barang turun, jumlah permintaan naik. Nah, fungsi dari permintaan ini dituliskan seperti ini. QD sama dengan F dalam kurung PD, kurung tutup. Nah,
di mana QD itu merupakan jumlah permintaan, F itu adalah fungsinya, dan PD merupakan satuan barang. Satuan barang dari permintaannya itu. Nah, diketahui ini contohnya, fungsi permintaan QD sama dengan 40 minus 3P. Nah, maka ini hitunglah jumlah permintaan pada harga 5 dan harga 10 dan pada saat barang gratis. Jadi 3 ya kondisinya. Permintaan ketika harganya 5, ketika harganya 10, dan ketika barang itu gratis. Coba sekarang kita hitung saat permintaan harganya 5. Diingat ya, ini fungsinya QD sama dengan 40 min 3P. Di sini 40 min 3P. Nah, kita masukkan saat harganya 5 di P. P itu price. Jadi 40 minus 3 dikali 5. 40 minus 15 yaitu 25. Jadi saat harganya 5, maka permintaannya itu adalah 25. Nah, sekarang kita hitung saat harga 10. QD sama dengan 40 minus 3P. QD sama dengan 40 minus 3 kali 10. 10 ini harga yang ditetapkan di sini ya. Kita suruh menghitung saat harga 10. Nah, QD sama dengan 40 minus 30, maka QD sama dengan 10. Nah, saat harganya menjadi 10, permintaannya 10. Nah, dan saat barang gratis, maka QD sama dengan 40 min 3P sama dengan 40 minus 3 kali 0 karena gratis ya, jadi 0. Maka QD sama dengan 40 min 0 sama dengan 40. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan. Ketika harganya 5, permintaannya 25. Ketika harganya 10, permintaannya 10. Sedangkan ketika harganya 0 atau gratis, permintaannya 40. Nah, kesimpulannya adalah ketika harga barang turun, maka permintaannya naik. Dan ketika harganya naik, permintaannya turun. Dilihat dari mana? Harganya naik, misal dari 5 ke 10, permintaannya dari 25 menjadi 10. Nah, kalau misal harga barang turun dari 10 ke 5, dari yang permintaannya 10 menjadi 25. Atau bahkan ketika gratis, dari 25 menjadi 40. Nah, di sini kan naik. Sudah jelas ya dan terbukti ya kalau misal harganya naik, permintaannya turun. Kalau harganya turun, permintaannya akan naik. Oke, di sini kita akan buktikan dalam kurva. Ingat, untuk yang horizontal itu adalah Q atau kuantitas yang diminta, dan untuk yang vertikal ini P atau price, harga dari barang. Di sini adalah ada komoditas apel. Kurva permintaan Joko terhadap buah apel. Ini misalkan Joko. Ketika harga apel 10.000, maka Joko hanya akan membeli 1 apel. Ketika harganya 9.000, maka Joko bisa membeli 3 apel. Ketika harganya 8.000, 5, 7.000, 10, 6.015, 5.022, 4.025, 3.030, 2.033, dan 1.040. Nah, seperti ini titiknya. Ketika 10.000, maka permintaan apelnya 1. Ketika 9.000, 3, 8.005, dan seterusnya. Nah, seperti ini titik-titik konsumsinya. Nah, di sini, ini kan dari kiri atas ke kanan bawah. Nih, ini adalah garis dari permintaan. Ini disebut permintaan atau demand. Nah, jadi kurva dari permintaan itu seperti ini ya. Ketika harganya naik, permintaannya cenderung menurun. Ketika harga turun, permintaannya cenderung naik. Nah, karena ini adalah hubungannya negatif, maka kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah atau berslope negatif. Seperti itu. Karena ini seperti berlawanan ya, ketika harga naik, permintaannya
turun, jadi ini berlawanan atau negatif, seperti itu. Selanjutnya, nih hukum permintaan. Sekali lagi, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Nah, ini berlaku sebaliknya. Ketika harga suatu barang meningkat, maka semakin rendah permintaan terhadap barang tersebut. Oke, ini permintaan sudah selesai. Kita akan bahas yaitu penawaran atau supply. Penawaran itu merupakan sejumlah barang atau jasa yang mau dan mampu dihasilkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Nah, di sini penawaran ini dari sisi produsen, sedangkan permintaan tadi dari sisi konsumen. Nah, sekarang kita bahas poinnya, yaitu pengertian dan faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi, penawaran itu merupakan kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, di sini apa? Ceteris paribus, artinya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi dari penawaran itu dianggap tetap atau tidak ada. Nah, di mana faktor yang mempengaruhi yang dianggap tetap ini ada 6, yaitu persediaan sarana produksi, peningkatan jumlah produsen, peristiwa alam, ekspektasi dan harapan produsen, harga barang dan jasa lain, dan kemajuan teknologi. Jadi, dalam penawaran ini, barang dan jasa yang tersedia itu tergantung yang ditawarkan oleh produsen. Nah, biasanya itu ketika harganya naik, produsen ini akan meningkatkan penawarannya, dan ketika harga turun, produsen juga akan menurunkan penawarannya. Nah, kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang dapat mempengaruhi penawaran yaitu ada persediaan sarana produksi. Nah, sarana produksinya ini apabila tidak tersedia dengan baik atau terganggu atau ada kerusakan, maka produksinya juga akan berkurang. Nah, jika produksinya ini berkurang, barang tentu sudah terbukti bahwa penawarannya juga akan berkurang. Yang selanjutnya yaitu ada peningkatan jumlah produsen. Nah, jika suatu komoditas dianggap menguntungkan, maka akan banyak produsen yang masuk pasar. Nah, di sini peningkatan jumlah produsen ini juga akan tentunya meningkatkan penawaran. Karena apa? Misal harga suatu komoditas naik, atau di sini permintaan masker saat pandemi itu kan naik. Nah, maka mungkin saja produsen di luar pasar itu melihat peluang bahwa masker ini akan menguntungkan karena banyak permintaan. Nah, maka produsen itu akan banyak masuk pasar, maka mereka banyak memproduksi masker. Ini selanjutnya ada peristiwa alam. Peristiwa alam ini dapat mengurangi penawaran barang. Misalnya terjadi bencana, gempa bumi. Nah, maka gedung-gedung untuk berproduksi itu akan rusak. Maka itu akan mengurangi penawaran barang. Yang selanjutnya ada ekspektasi dan harapan dari produsen. Seperti halnya dengan konsumen, produsen pun mempunyai harapan atau ekspektasi akan situasi di masa depan. Nah, jika produsen ini memperkirakan bahwa situasi perekonomian suatu keadaan di negara di 1 tahun mendatang itu akan membaik atau meningkat, nah pada saat ini mereka itu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk dijual. Akan tapi sebaliknya, apabila mereka memperkirakan bahwa situasi perekonomiannya itu akan memburuk di masa yang akan datang, itu maka mereka cenderung tidak meningkatkan produksinya.
Dan yang poin kelima yaitu harga barang dan jasa itu sendiri. Nah, ini masih terkait barang yang bersifat substitusi dan komplementer seperti pada permintaan tadi. Nah, di sini ketika barang substitusi dan komplementer itu nanti saling berkaitannya itu yang mempengaruhi penawaran. Ketika barang substitusi atau penggantinya itu misalnya berkurang, maka harga pokoknya itu yang ditawarkan itu nanti meningkat. Dan barang komplementer, misalnya kopi dan gula, apabila gulanya itu nanti langka, maka produsen-produsen kopi ini akan menurunkan produksinya. Karena apa? Karena di sini gulanya langka, sehingga mereka memprediksi bahwa permintaannya itu akan menurun. Seperti itu. Dan selanjutnya ada kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi di sini, apabila semakin maju teknologi, maka produsen itu akan cenderung menggunakan teknologi yang lebih maju karena lebih efisien, sehingga akan dapat mempengaruhi atau meningkatkan penawaran. Oke, selanjutnya masuk kepada fungsi penawaran. Ini masih ceteris paribus ya, sama permintaan dan penawaran itu dalam fungsi ini berlaku ceteris paribus atau faktor lain dianggap tetap atau tidak ada. Jadi, jika harga barang naik, maka jumlah penawaran akan bertambah. Dan jika harga barang turun, jumlah penawaran turun. Oke, nanti kita buktikan ya. Ini kita lihat dulu bahwa fungsi permintaan ini, fungsi penawaran ini, karena ini supply ya, fungsi penawaran atau QS itu sama dengan FPDS. Atau dalam keterangannya, QS itu adalah jumlah penawaran, F adalah fungsinya, ini PS atau price dari supply. Nah, seperti itu. Ini typo ya. Jadi, PS ini adalah satuan harga dari penawaran. Nah, coba kita lihat contoh di sini. Diketahui fungsi penawaran. Penawaran adalah QS sama dengan 2PS min 5. Nih, diingat-ingat ya, QS sama dengan 2PS min 5. Maka, hitunglah jumlah penawaran jika harga per unit 5 dan 10. Oke, mari kita terapkan di sini fungsi QS yaitu 2PS min 5. Maka, saat harga 5, kita hitung. Diterapkan QS sama dengan 2PS min 5. QS sama dengan 2 dikali PS harganya. Harganya 5. 2 kali 5 min 5. QS sama dengan 10 minus 5. QS sama dengan 5. Di sini dilihat saat harganya 5, maka jumlah yang ditawarkan yaitu 5. Sedangkan saat harganya 10, maka QS sama dengan 2PS min 5. QS sama dengan 2 kali 10 minus 5. QS sama dengan 20 minus 5, maka QS sama dengan 15. Nah, 10 di sini didapat dari saat harganya 10 ya. Maka saat harga 10 itu nanti yang ditawarkan 15. Nah, di sini terlihat ya dari dua harga ini, maka jika harga barang naik, jumlah penawaran akan bertambah. Di sini terbukti ketika harga 5 penawarannya 5, ketika harga 10 penawarannya 15, maka saat harganya turun dari 10 ke 5, penawarannya turun. Ketika harganya naik dari 5 ke 10, maka di sini penawarannya akan ikut naik atau meningkat. Oke, kita lihat kurva di sini. Kurva penawaran apel dari perkebunan A. Ini masih sama, yang horizontal ini Q atau kuantitasnya yang ditawarkan, sedangkan yang vertikal itu ada price atau harganya. Oke, saat harga 10.000, kuantitas, mulai dari bawah. Saat harganya 1.000,
Kuantitas yang ditawarkan 7, 2010, 3015, 4018, 5025, 6030, 7035, 8037, 9039, dan 10.040. Kita mulai dari titik pertama. Ketika harganya 1005, 2010, 3015, 4018, 5025, 6030, 7035, 8037, 9039, dan 10.040. Ini kita hubungkan titik-titiknya secara natural. Nah, ini adalah supply atau penawarannya. Ini kita lihat perbedaannya. Tadi kalau demand atau kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan kalau di sini supply kebalikannya dari kiri bawah ke kanan atas. Itu karena apa? Karena hubungannya ini antara harga dan kuantitas ini berbanding lurus. Maksudnya ketika harga naik, maka penawarannya juga naik. Ini kan positif-positif, jadi sebanding. Jadi dari kiri bawah ke kanan atas itu jadi sama-sama meningkat. Ketika harganya meningkat, maka penawarannya juga meningkat. Ingat, di sini hukum penawarannya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit penawaran terhadap barang tersebut. Berlaku sebaliknya. Dan kondisinya apa? Ceteris paribus atau faktor lain dianggap tetap. Nah, di sini dapat dilihat tadi bahwa ketika harganya turun, penawarannya turun. Ketika harganya naik, penawarannya akan ikut meningkat. Seperti itu. Oke, sekian dulu materinya kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.